Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN mencatat 70% penyelenggara di Indonesia justru memiliki harta yang kian melimpah selama pandemi COVID-19. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Miris, laporan kekayaan pejabat negara kian melimpah saat pandemi. 42% malah belum lapor. Artikel oleh Jemima Mulyandari. Fakta banyak warga dan pelaku usaha terganggu, terpukul bahkan hancur perekonomiannya gara-gara pandemi COVID-19 memang nyata senyata-nyatanya. Di masa seperti sekarang ini guys, jangankan memikirkan laba, bisa bertahan tidak minus dan tidak gulung tikar saja sudah masuk kategori sangat beruntung. Namun, tidak semua pihak mengalami ketragisan yang sama. Di saat pandemi yang membuat turun bahkan menghancurkan banyak sektor ini, justru ada pihak-pihak lain yang makin bertambah kekayaannya. Salah satunya adalah kekayaan para pejabat di Indonesia. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN mencatat 70% penyelenggara di Indonesia justru memiliki harta yang kian melimpah selama pandemi COVID-19. Rata-rata bertambah 1 miliar rupiah, kebanyakan di kategori kementerian, sebesar 58%, DPR atau MPR 45%, gubernur, wakil 30%, DPRD provinsi 23%, 18% bupati wali kota, dan terkecil adalah DPRD kota kabupaten 11%. Enak betul ya? Jadi pejabat negara di Indonesia saat pandemi di mana sebagian besar masyarakat sibuk jatuh bangun bertahan hidup, harta para penyelenggara negara ini justru kian bertambah. Tidak heran akhirnya jika banyak yang mengincar kursi pejabat dengan segala cara termasuk menghalalkan cara-cara licik dan keji demi memenangkan jabatan. Yang harus digarisbawahi adalah saya tidak anti dengan kursi pejabat negara. Dengan catatan, raihlah itu semua dengan adu ide, gagasan dan prestasi untuk membangun negara. Bukan dengan kelicikan demi menggemukkan pundi-pundi pribadi dan juga golongannya sendiri. Seperti itu jugalah kita harus menggarisbawahi jika LHKPN besar itu bukan dosa. Ada kenaikan kekayaan juga belum tentu korup guys. Mungkin saja nilai aset kekayaannya naik. Bisa juga saham di perusahaannya juga sedang naik. Mungkin juga ada proses jual beli yang mendatangkan keuntungan secara signifikan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kita tidak boleh main hajar saja menyimpulkan jika hartanya naik berarti dia korupsi ngembat duit rakyat. Kita tidak bisa pukul rata seperti itu guys. Sebab sekalipun harta kekayaan tercatat turun, jika sedari awal si pejabat tidak jujur saat melaporkan, juga sama saja bohong. Hartanya tidak dilaporkan secara lengkap, keseluruhan supaya dicatat turun di laporan. Ini kategorinya dosa mengelabuhi. Jadi ada potensi terindikasi korupsi karena tidak mau melaporkan semuanya apa adanya. Ada yang ditutupi bahkan disembunyikan pertanda ada sesuatu yang mencurigakan kan? Jadi kesimpulan soal harta kekayaan pejabat yang harus kita cermati adalah tentang keberanian dan kejujuran mereka untuk melaporkan semua harta kekayaannya atau tidak. Perkara jumlah kekayaan mereka akhirnya naik atau turun ini biarlah menjadi urusan komisi atau lembaga yang punya wewenang untuk menghitung sekaligus menyatakan pertambahan kekayaan itu kategorinya wajar atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini gitu, secara umum penyelenggara negara 70% hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar, tapi ada 22,9 yang justru menurun. Gitu. Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana gitu, tapi kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh. Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini sudah memberikan pernyataan resmi di akun YouTube KPK RI jika selama 1 tahun terakhir pandemi, secara umum dari 70% penyelenggara negara yang hartanya bertambah tadi, ini kategori pertambahannya sudah dinilai masih dalam kategori yang wajar guys. Jadi indikatornya adalah ketaatan dan kepatuhan pejabat negara dalam hal menyampaikan LHKPN. Yang harus kita sorot adalah siapa saja sih yang sudah melapor dan siapa saja yang belum melapor, bahkan tidak mau melapor. Berani melapor identik dengan berani mempertanggungjawabkan semua harta kekayaannya, diobok-obok, dinilai kewajarannya oleh lembaga yang berwenang. Belum melapor bahkan tidak mau melapor, ini identik dengan menyembunyikan sesuatu yang tidak wajar. Takut ketahuan makanya tidak mau lapor, sebab berani karena benar, takut karena salah. Sekarang mari kita intip siapa saja yang sudah melapor dan belum melapor berdasarkan data LHKPN
yang dipublish di website KPK. Pak Jokowi beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju semuanya sudah melapor, kecuali Tito Karnavian. Nah loh, KPK juga mencatat per 6 September 2021, anggota DPR RI yang sudah melaporkan diri ini ada sebanyak 330 anggota. Dari total kewajiban laporan ada sebanyak 569 anggota. Itu artinya 58% sudah melapor guys. Sedangkan yang 42% yaitu 239 anggota belum melapor. Hal inilah yang harus kita cermati guys. Saat pejabat lainnya sudah pada melapor, kenapa masih saja ada pejabat yang bandel belum melapor seperti ini? Padahal ketika menuju pemilihan legislatif lalu ya, 100% para calon anggota dewan tersebut patuh melaporkan LHKPN sebagai syarat pencalonan dari KPU. Hebat banget ya kelakuannya. Mentang-mentang sekarang sudah jadi pejabat, lalu pada molor bahkan tidak mau lapor LHKPN lagi. Padahal guys, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, ada perintah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara ini wajib memberikan laporan tentang harta kekayaan negara baik sebelum, selama, dan juga setelah melakukan atau menduduki jabatan. Lucunya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad selaku politikus dari Partai Gerindra ini mengatakan jika alasan banyaknya anggota DPR belum menyampaikan LHKPN karena terhambat oleh kebijakan work from home atau WFH. Menurut Sufmi Dasko guys, para anggota dewan ini biasanya dibantu oleh staf dan juga tenaga ahlinya untuk melaporkan LHKPN. Pembuat laporan ini pun menjadi terhambat ya menurutnya karena para staf dan juga tenaga ahli menerapkan WFH. Mantap betul ngelesnya ya. Pertanyaan saya cuma satu nih untuk dijawab oleh Sufmi Dasko dan juga para anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya. Jika pandemi dan WFH dijadikan alasan belum bikin LHKPN, menurut kalian 330 anggota dewan lainnya yang sudah melaporkan LHKPN itu tidak terkena pandemi dan tidak WFH ya Pak? Yang terkena pandemi dan menerapkan WFH cuma 239 anggota yang belum lapor itu aja. Aneh kan jadinya? Setahu saya pandemi ini menimpa semuanya termasuk 569 anggota dewan yang ada. Saat 330 anggota bisa taat patuh melaporkan LHKPN, lah nggak berani-beraninya yang 239 anggota lainnya ini justru belum membuat laporan dengan alasan karena pandemi dan WFH. Seakan-akan 330 anggota lainnya tidak terkena pandemi dan tidak WFH. Ini jelas alasannya dicari-cari. Begitu juga dengan Pak Tito. Saat Pak Jokowi beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah pada melapor, justru Tito Karnavian ini selaku mantan Kapolri malah belum melaporkan. Entah apa alasannya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi pejabat negara yang mewakili rakyat adalah sebuah kepercayaan. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat bisa dipercaya mengelola uang rakyat jika melaporkan harta kekayaannya sendiri saja sudah ruwet memakai alasan yang tidak masuk akal? Begitulah kura-kura. Bagaimana nih menurut kalian guys? Tulis komentar kalian di bawah ya. Thanks buat kalian yang udah nonton dan support Suara Rana. Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.